Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, untuk kita kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat. Alhamdulillah. Baik, Bapak akan mengasih pertemuan pada pagi hari. Yang pertama Albeni. Ari Rifki Julianto. Ari Julian. Tidak beramat, Pak. Ada suratnya? Ada, Pak. Coba sini Bapak lihat dulu. Ya, terima kasih Bapak. Oh ya, ini surat dari orang tuanya menginformasi bahwa Mas Aris sedang sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Amin. Lanjut. Setelah Mas Syaki Alim, Pak. ya. Baik. Sebelum kita ke materi, tadarus dulu ya Mas. Pada pagi hari ini kita melakukan kebiasaan biasa yang baik, yaitu dengan cara kita tadarus. Mudah-mudahan dengan cara kita rutin bertadarus setiap pagi menjadi amal ibadah kita semua. Allahumma Amin. Pertama surat Al-Maun bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ya, itu tadi tentang surat Al-Rum tentang pernikahan yang artinya itu dibaca Mas, artinya apa tadi? Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa sedih dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, ini ayat tentang pernikahan. Jadi tadi tadarus tentang Al-Maun, lanjut Al-Fil, terus Ar-Rum. Ini kelanjutannya. Jadi tadarusnya pada bagian 3 surat ya. Jelas sampai sini ya? Jelas. Kalau sudah lanjut kepada materinya, materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya, baik, mari kita sudah mempelajari tentang pengertian nikah, hukum nikah, tujuan dan fungsi nikah. Sebelum kita materi ke hak dan kewajiban, Bapak akan mengulas kembali tentang yang pertama, pengertian nikah secara bahasa Mas Doyan. Mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun, dan menjodohkan. Ya, bagus. Lanjut. Tadi pengertian sudah secara bahasa ya. Yang kedua itu hukum pernikahan. Mas Ilham, coba jelaskan. Hukum pernikahan ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, Pak. Ya, yang haram. Kenapa hukum nikah dikatakan haram? Apabila mempunyai niat jahat dalam pernikahannya, Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang ketiga, tadi yang pertama tentang pengertian nikah secara bahasa, yang kedua tentang hukum dalam pernikahan, yang ketiga adalah tujuan dan fungsi dari nikah. Untuk tujuan dan fungsi nikah, Mas Alif sekarang dijelaskan. Fungsi dan tujuan nikah untuk meniatkan ibadah kepada Allah, Ya, terus menjaga pandangan dan kehormatan. oke, ya tepuk tangan. Artinya walaupun materi kemarin tapi masih ingat, berarti itulah fungsinya dari adanya kegiatan atau pembelajaran di mana kalian dan Bapak itu adanya komunikasi baik. Dan di sini sekali lagi ya, karena ini zamannya bukan kayak dulu, karena zamannya kalian yang aktif, Bapak hanya menjembatani saja. Lanjut untuk mengulang kembali tentang materi kemarin, ya mereka walaupun tadi sudah sebagian, tapi pada pertemuan ini Bapak akan memberikan sebuah game. Isinya itu soal-soal berisi 10 soal, itu namanya game quizzes ya. Jadi nanti kalian boleh buka HP, nanti tulisan HP kalian ada 10 soal, ya. Silakan dibuka HP-nya.
dimana kalian tidak jenuh karena ini kita ngisinya langsung capek, nanti muncul nilai dan nilainya langsung muncul siapa yang nilai tertinggi, sedang dan rendah. Begitu ya? Bang Ali, silakan panggilan mulai disiapkan. Ya. Baik, tadi kalian sudah bermain game dalam bentuk kuisis, di mana game itu berisi 10 soal yang materi tentang bab pernikahan. Ya. Lanjut pada bagian ini, Bapak akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Tapi sebelum ke materi, kita harus paham apa sih tujuan dari pembelajaran pada perkara ini. Yang tujuannya satu, Pengertian hak dan kewajiban suami istri. dua, Pengertian talak, hukum talak dan bentuk-bentuk talak. tiga, Pengertian iddah, macam-macam iddah dan kewajiban suami selama masa iddah. empat. Pengertian tujuan rujuk. Ya, itu pembahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kira-kira masih semangat ya? Masih. Saja kita lihat ke materinya di itu sudah muncul, itu pernikahan dan Kewajiban dan hak suami istri. lanjut Talak. yang ketiga yang keempat Rujuk. itu pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama tentang kewajiban dan hak suami istri, lanjutnya lagi ada talak, ada iddah, ada rujuk. Lanjut. Kewajiban suami: 1. Memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang. Istri: 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan Pada pembelajaran pada pagi hari ini, selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban dan hak suami istri, ada talak, ada iddah, ada rujuk. Silakan dicermati itu, ada kewajiban, ada hak dan suami istri, talak, iddah dan rujuk. Bisa dimengerti ya? Bisa. Lanjut. Itu ada Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul halali 'indallahi talak, yang artinya perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. ya. Lanjutnya lagi rukun talak dibaca Mas Fikri. Rukun talak: 1. Yang menjatuhkan talak adalah suami, syaratnya balik, berakal dan berhendak sendiri. 2. Yang dijatuhi talak adalah istrinya. 3. Ada 2 macam cara menjatuhkan talak. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Ya, terima kasih. Lanjut lagi macam-macam talak dibaca Mas Haris. macam-macam talak. 1. Talak referensi, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak referensi. B. Talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali atau talak 3 dalam waktu yang berbeda. Ya. Lanjut lagi yaitu tentang macam-macam talak itu sendiri, yaitu talak bain kubro. Ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya sesuai dengan syarat: 1. Ada bekas istri yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain. 2. Bekas istri telah dicampur oleh suami yang baru. 3. Bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru. Yang 4. Bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Ini tentang perceraian. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Lanjut lagi adalah alasan jatuh talak itu ada ilah, ada li'an. Yang pertama ilah dibaca Mas Ilham. Ilah yaitu sumpah seorang suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah.
Bapak akan membagi 4 kelompok, satu kelompok berisi 3 siswa ya. Silakan didengarkan nama kelompoknya, setelah itu langsung menuju kelompok yang sudah saya bagi ya. Yang pertama Albeni, Ari Rifki, Dani, ini kelompok 1. Silakan, ini AKBD-nya diambil, langsung ke kelompoknya masing-masing. Lanjut Dwi Rifa, Dwian, Vinanda, kelompok 2. Langsung kelompok masing-masing. Kelompok 3 Haris, Ilham, Krishna. Kelompok 4 Muhammad Fikri, Yanuar, Zaki. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya di atas sini. Ya, silakan langsung ke kelompoknya diskusikan. Silakan didiskusikan langsung. Boleh untuk medianya boleh mengambil di buku paket atau di internet boleh, di HP boleh. Silakan. Saya dari kelompok akan presentasi ya. Kelompok hanya mengambil 2 saja. Untuk presentasi yang pertama dari kelompok diskusi kelompok 1, silakan untuk presentasi di depan kelas. Silakan. Ya, dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 1 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, diantaranya hak kewajiban bersama suami dan istri yaitu 1. Memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 2. Berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lainnya baik dari suami istri. 3. Setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya. B. Kewajiban suami terhadap istri yaitu 1. Menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. 2. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal. 3. Bergaul dengan istri secara makruf dan memperlakukan keluarganya dengan cara terbaik. C. Kewajiban istri terhadap suami yaitu 1. Taat dan patuh pada perintah suami serta dengan ajaran Islam. 2. Selalu menjaga kehormatan diri dan rumah tangga. 3. Bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Yuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pengertian iddah. Pengertian iddah di dalam agama Islam adalah seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena suaminya hidup untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Yang kedua, macam-macam iddah. Iddah terdiri dari 5 ya. Ada iddah talak, iddah hamil, iddah wafat, iddah wanita yang kehilangan suami, iddah wanita yang dihilang. Iddah talak adalah iddah yang disebabkan oleh jatuhnya talak kepada perempuan. Iddah hamil, seorang wanita wajib iddah jika sedang hamil saat talak dijatuhkan. Iddah wafat, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Iddah wanita yang kehilangan suami, seorang wanita yang tidak tahu keberadaan suami dan kabar dari suaminya. Iddah wanita yang diilah. Ilah adalah sumpah yang dilakukan seorang suami atas nama Allah untuk tidak menyetubuhi istri lebih dari 4 bulan atau selamanya.
Yang ketiga, kewajiban suami dalam masa iddah. Suami wajib memberikan nafkah pada istri, memberikan kerumahan pada istri, dan berhak rujuk kembali atau tidak. Terima kasih, itu untuk kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 3 sudah ada dalam pikiran kalian ya. Di situ tadi ada tentang pengertian iddah dan talak. Terima kasih. Kegiatan pelajaran pada bagian ini sudah berjalan lancar. Terus tadi diskusi kelompok juga berjalan lancar. Untuk itu silakan untuk masing-masing kelompok mengumpulkan hasil diskusinya di silakan kelompok dulu. Silakan di kelompok dulu. Terima kasih. Terakhir, Bapak simpulkan dari kegiatan pada pagi ini di situ ada beberapa bahasan yang diangkat tentang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, pengertian talak. Yang ketiga, Hukum talak, terus bentuk-bentuk talak, terus pengertian iddah, macam-macam iddah, dan kewajiban suami selama masa iddah. Yang terakhir, Pengertian dan tujuan rujuk. ya, jadi dari rangkaian bab pernikahan itu mulai dari pengertian nikah, hukum nikah sampai kepada rujuk. Silakan dipelajari lagi materinya. Mudah-mudahan materi pada pagi ini bisa kita simpan di dalam hati dan kita kembangkan lagi di dunia nyata besok kalau kalian sudah selesai sekolah atau sudah kerja. Gitu ya? Ya. Mari untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dan bahasa alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.